Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Renato Mewengkau, SME Cias, dosen pada program studi akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ebenezer Manado. Dalam kesempatan ini, saya akan menjelaskan mata kuliah yang saya ampu di program studi akuntansi, yaitu mata kuliah Pengantar Akuntansi 1. Pengantar Akuntansi 1 merupakan mata kuliah keilmuan dan keterampilan. Mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS pada semester ini. Mata kuliah Pengantar Akuntansi 1 ini dirancang agar mahasiswa belajar dan mengerti konsep dasar akuntansi keuangan yang meliputi siklus akuntansi keuangan perusahaan jasa, perusahaan dagang, dan membuat laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku umum di Indonesia. Setelah mempelajari dan menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu menganalisa transaksi bisnis, membuat jurnal umum, sampai pada proses akhir penyusunan laporan keuangan yang baik dan benar. Selanjutnya, referensi yang saya gunakan terdiri atas dua, yaitu referensi utama dan referensi pendukung. Untuk referensi utama terdiri atas 3 buku. Yang pertama, Pengantar Akuntansi 1 berbasis IFRS, penerbit Salemba 4 Jakarta, penyusun Keso, Wegan, dan Warfield. Kedua, buku Pengantar Akuntansi, penerbit Salemba 4 Jakarta, penyusun Keso, Wegan, dan Warfield. Yang ketiga, Pengantar Akuntansi Adaptasi Indonesia, penerbit Salemba 4 Jakarta, penyusun Warren et al. Kemudian untuk referensi pendukung yang saya gunakan adalah terdiri atas laporan keuangan perusahaan go publik dan Handbook of Accounting. Untuk metode pembelajaran mata kuliah ini adalah dalam bentuk ceramah, tanya jawab, diskusi, penugasan, dan kerja kelompok. Adapun untuk penilaian sendiri terdiri atas kehadiran 5%, penugasan 15%, ujian tengah semester 30%, ujian akhir semester 40%, dan untuk karakter serta keaktifan kelas sebesar 10%. Baiklah, saya akan mengajarkan materi pokok pada mata kuliah Pengantar Akuntansi 1 melalui video pembelajaran berikut ini. Selamat siang semuanya. Kita akan mulai perkuliahan kita. Jadi agenda hari ini kita akan menganalisa jurnal, ya, khusus untuk analisa transaksi perusahaan dagang. Kita lanjut materi minggu lalu. Untuk materi hari ini, metode pembelajaran, kita akan diskusi tentang transaksi perusahaan dagang. Sekarang kita akan fokus ke materi. Perhatikan ya. Jadi ini ada salah satu contoh kasus, ya, perusahaan dagang. Transaksi 3 pada tanggal 3 Januari. Ya. Perhatikan, dijual per item 13 komputer dengan harga per itemnya 1.300.000. Jadi ada 13 buah komputer yang dijual dengan harga per item. Satuannya itu sebesar 1.300.000. Jadi jumlah keseluruhan itu sebesar 16.900.000. Sekarang kita mau analisa jurnal. Untuk bisa analisa jurnal, kita coba analisa yang mudah terlebih dahulu kita analisa, karena kita harus menempatkan posisi debit dan kredit menjadi keseimbangan akuntansi, saldonya menjadi sama. Di sisi debit dan kredit jumlahnya harus sama. Sekarang kalau kita lihat, ini adalah bentuk transaksi apa? Perusahaan jual, transaksi apa? Transaksi penjualan. Nah, ini adalah transaksi penjualan. Kalau dianalisa transaksi penjualan, berarti penjualan ini bertambah atau berkurang? Perusahaan jual komputer ini bertambah atau berkurang? Bertambah. Kalau jual itu bertambah atau berkurang? Transaksi. Berarti bertambah, terjadi penjualan. Sekarang, penjualan ini bertambah di sisi mana? Di sisi debit atau sisi kredit? Penjualan bertambah. Jadi kan di aturan penjurnalan sudah dihafalkan, penjualan bertambah di yang kuat, di kredit.
Oke, penjualan bertambah di sisi kredit. Berarti kita sudah berhasil analisa satu di sisi kredit itu penjualan. Kemudian karena ini kita secara saling sama, sisi kredit jumlahnya 16.900.000, maka sisi sebelah kiri, sisi debit itu harus kita analisa. Apa di sisi kredit ini? Aku rekeningnya. Kalau di kredit itu penjualan, di debit kas, dijual 13 buah komputer pada tanggal. Oke, karena ini dia ada keterangan dijual secara kredit, berarti ini kita asumsikan penjualan secara tunai. Kalau di kata-kata ini dijual 13 komputer dengan itemnya juga. Oke, sekarang kita buktikan analisanya ya. Pengakuan analisanya dari penjualan di sisi kredit karena ada bertambah, perusahaan berhasil menjual produk. Jadi penjualan bertambah di sisi kredit, oke. Kemudian diikuti perubahan di sisi yang lain, kas. Kas bertambah berkurang? Bertambah karena terjadi penjualan produk baru. Otomatis kas pada catatan bertambah di sisi. Oke, selanjutnya transaksinya. Tadi perusahaan jual barang dagangan. Sekarang pada tanggal 4 Januari perusahaan membeli perlengkapan secara kredit dari toko Subur sebesar 500.000. Analisanya. Jadi ya ini dibeli dan perlengkapan. Analisanya bagaimana? Kita analisa yang kemudian kita analisa terlebih dahulu di sisi debit atau kredit. Debit perlengkapan, perusahaan beli barang perlengkapan secara kredit. Yang kemudian kita analisa apa ini? Ketika mau beli barang secara kredit, analisa bagaimana? Timbul apa? Yang kuat, hutang. Hutang atau apa? Hutang atau piutang? Timbul hutang. Kalau pembelian secara kredit itu di akuntansi dicatat sebagai hutang. Karena perusahaan beli secara kredit dicatat sebagai hutang. Tapi kalau perusahaan jual secara kredit itu dicatat sebagai piutang. Ya, berarti dari perusahaan beli perlengkapan secara kredit ini kredit ya, berarti menimbulkan hutang pembelian. Oke, disebut hutang dagang. Sekarang itu gimana? Hutang itu timbul bertambah di sisi hutang bertambah di sisi kredit. Ya, hutang bertambah di sisi kredit. Berarti kita satu sudah bisa analisa itu di kredit bertambah hutang. Sekarang kita cari posisi debit. Debit apa? Perlengkapan. Ya, perlengkapan. Ini bukan yang dibeli barang dagangan ya. Beda. Kalau dibeli, nah komputer dan itu barang. Kalau perlengkapan dibeli itu untuk digunakan, perusahaan gunakan, bukan dijual kembali. Beda kalau barang, perusahaan dagang dia beli barang untuk dia jual kembali, karena barang itu adalah produk juga. Ya, kalau perlengkapan itu dibeli untuk apa? Kebutuhan perusahaan, habis pakai kurang dari 1 tahun masa produksi. Ya, perlengkapan. Jadi jumlahnya tadi hutang bertambah di sisi kredit, kemudian diikuti dengan perubahan di sisi yang lain sebelah. Sisi debit adalah perlengkapan. Oke. Sekarang ini pelan-pelan sudah mulai lebih sedikit kompleks. Tanggal 5 Januari dibeli 25 komputer dengan harga persatuan per itemnya itu 1.050.000.
Total keseluruhan ada 25 buah komputer sebesar, jadi jumlahnya sekitar 26 juta dengan tunai. Salah pembayarannya franko gudang penjual. Berarti franko gudang penjual transaksi terjadi di tempat penjual untuk biaya transportasi sampai ke tempat tujuan ditanggung oleh pembeli. Untuk ini kita jangan terpicu dengan syarat franko gudang penjual karena ini transaksinya belum terjadi apa? Pembayaran biaya transportasi. Oke, di sini kita lihat dibeli 25, berarti kita fokus di pembelian barang dagangan. Jurnalnya bagaimana? Secara tunai. Perusahaan beli barang dagangan komputer sebesar 26.250.000 secara tunai. Yang kita analisa, yang mudah kita analisa apa? Kas bertambah berkurang di sisi kredit, betul. Berarti kredit sudah kita ketahui. Selanjutnya kita cari di sisi. Sekarang pertanyaan. Saya bisa jawab untuk analisa ini. Tanggal 1 Januari dibayar iklan untuk 10 kali penerbitan sebesar 300.000. Pengaruhnya analisanya jurnalnya. Jadi teknik menganalisa, kita analisa dulu pos akun yang mudah kita analisa posisinya di debit atau di kredit. Kalau kita satu langkah kita bisa analisa, selanjutnya kita analisa di posisi yang lain. Kalau kita bisa analisa di debit, kita cari analisa kedua di kredit. Sekarang dibayar, perusahaan membayar iklan untuk 10 kali penerbitan sebesar 300.000. Berarti ini kondisinya perusahaan mengeluarkan kas untuk pembayaran iklan penerbitan sebesar 300.000. Dampak transaksinya bagi perusahaan apa itu? Apa yang bertambah di debit, apa yang berkurang di kredit? Silakan. Yang mudah dulu kita analisa. Kalau ada pembayaran otomatis kas perusahaan berkurang atau bertambah? Berkurang di mana? Oke. Kalau di kredit kita sudah bisa analisa, kita analisa di sisi yang debit. Sisi debit apa? Biaya. Karena biaya diaturkan di kredit bertambah di debit. Oke. Ya. Kemudian kita mulai di transaksi berikut. Transaksi tanggal 3. Transaksi 3 tanggal 3 dijual sekarang. 13 komputer, nilai pernaikannya 1.300, total keseluruhan 16.900. Kalau kita lihat konteks ini, perusahaan jual barang. Contohnya, analisanya bagaimana? Ya, secara apa ini? Dijual apa? Pada tanggal 3 Januari dijual 13 komputer pada tidak ada keterangan kredit. Berarti apa? Kas bertambah di debit, kemudian penjualan bertambah di kredit. Sekarang kita lihat, betul. Skor pindah.